Selamat pagi, Pak Robi. Pagi Mbak Novi. Tentunya selamat pagi. Kita pagi hari ini bersama dengan Bapak Robi Leonardo ya, selaku Head of Research Analyst and Market Development Metal Bank Global Monetary. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan teman-teman bahwa pada pagi hari ini kita akan kembali memberikan dan menyajikan informasi terkini tentunya melalui Market Update Live bersama dengan Metal News dan juga Metal Go Plus. Tadi sebelum sambil kita menunggu Pak Robi, saya sudah sempat menyampaikan kepada teman-teman bahwa akhir-akhir ini harga emas, khususnya emas fisik JFX Gold X ini banyak memberikan kejutan ya Pak ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Mulai dari pemecahan rekor di 3.400 pada 2 minggu lalu, kemudian kembali memecahkan rekor di 3.500 US dollar per troy ounce pada 1 minggu lalu, pada perdagangan minggu lalu. Dan kalau misalnya kita melihat bagaimana pergerakannya pada hari ini, tentunya ada bau-bau kembali memecahkan rekor nih sepertinya ya. Karena kalau kita lihat ini harganya sedang berada di puncak tertingginya seperti itu. Tapi sebelum kita mengetahui lebih lanjut informasi seputar update harga emas pada hari ini, tentunya bersama dengan narasumber kita, Bapak Robi Leonardo, saya akan sedikit membacakan hasil dari analisa Metal News Digital tentunya terkait pergerakan harga emas fisik JFX Gold X pada minggu lalu, Pak. Kalau misalnya kita menarik pada informasi pada minggu lalu, jika kita melihat pergerakan atau update harganya, teman-teman ya, minggu lalu itu harga emas fisik JFX Gold X khususnya secara general adalah harga emas dunia itu ditutup dengan rekor tertinggi atau intraday sepanjang masa di angka 3.599 US dollar per troy ounce. Ini kalau kita lihat angkanya ini sangat tipis dengan tebak-tebakan kita minggu lalu. Di mana saya sempat bertanya Pak Robi apakah ada kemungkinan minggu depan harga emas tembus di 3.600. Ternyata kalau misalnya kita lihat pada perdagangannya di hari Jumat minggu lalu saat market close di situ harga emas dunia itu ditutup dengan rekor tertingginya di mana menyentuh angka 3.599. Saya ingat sekali ketika Pak Robi menyampaikan ada kemungkinan harga emas menyampai 3.600 apabila yang diumumkan pada hari Jumat itu mendukung, situasinya mendukung pergerakan harga emas menjadi ada peningkatan pada perdagangan selanjutnya. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentunya saya ingin bertanya dulu kepada Pak Robi, mungkin Bapak dapat menjelaskan kira-kira apa Pak yang sebenarnya terjadi pada hari Jumat minggu lalu sehingga harga emas bisa menutup perdagangannya dengan level tertinggi sepanjang masa. Silakan Pak Robi. Halo pagi Mbak Novi, pagi Billionaire semuanya. Yang kejadian hari Jumat itu yang pasti bilang itu ada data yang penting di Amerika. Itu non-farm payroll-nya itu lama banget itu. Itu konsensusnya itu mestinya di 22.000, tapi ternyata data keluarnya itu di 75.000. Sangat kecil banget. Oh, sorry ya, sangat kecil. Jadi datanya juga tembus lebih apa yang dia expect, lebih lemah yang apa dia expect punya. Nah, sama juga di sini di market reactionnya nama weekend job juga bikin dolar itu sebentar. Jadi itu semuanya orang balik ke investor pada balik ke safe haven yang pada bilang itu ternyata orang pada prediksi itu yakin besar ini bulan pasti ada rate cut. Nah, pertanyaannya sekarang bukan kemungkinan bisa rate cut atau enggak, tapi pertanyaan ada berapa banyak sih bakal di cut gitu. Bisa bakal cut 25 basis point atau 50 basis point. Itu yang pertanyaan sekarang, bukan pertanyaannya kayak masih kayak minggu-minggu lalu bakal rate cut atau enggak, confident atau enggak. Data-data yang lemah banget di Jumat itu bikin nah, itu ya kenapa emas itu bisa langsung naik di malam Jumatnya. Ya. Oke. Pak Robi, sorry sepertinya jaringannya agak terganggu.
Tapi tidak Oke. apa-apa teman-teman, tadi sudah disampaikan sedikit memang ada data yang diumumkan pada hari Jumat ya Pak ya. Sehingga mungkin Iya. sekarang pembahasannya bukan tentang apakah The Fed akan melakukan suku bunga, tapi lebih pada berapa banyak yang akan dipotong oleh The Fed pada OMC tanggal 17 nanti, apakah 25 basis point atau lebih dari itu, seperti itu mungkin ya Pak ya, untuk kondisi saat ini. Ini tahun bisa 3 kali rate cut, 2 kali rate cut, atau sekali rate cut gitu, tapi eh, prediksinya itu udah sampai 11%, itu bakalan bisa 2 kali rate cut ini tahun. Dan juga prediksinya juga meningkat sampai 18%, itu ini bulan bisa 50 basis point di cut. Oke. Pak Robi tadi sempat terputus di tengah penjelasannya. Tadi saya tidak menyimak Hmm. jelas. Boleh mungkin diulangi lagi Pak Robi. Pada hari Jumat itu sebenarnya data apa sih Pak yang dirilis sehingga memberikan impact yang cukup besar terhadap kenaikan harga emas Oh, khususnya di emas yang global. hmm, yang dirilis itu yang ini sorry ya, eh itu non farm payroll. Non farm payroll itu sangat penting, itu yang untuk analisa pasar pasar Amerika. Non farm payroll itu lemah banget, yang apa diprediksinya itu eh, yang diprediksi itu melemah banget daripada yang, sorry ya, saya buka datanya sebentar dulu. Diprediksinya di non farm payroll itu hari Jumat, diprediksinya mestinya 75, tapi dibukanya itu cuma 22. Previously-nya itu di 79, jadi dia sebenarnya kalau jatuh apa yang diprediksi di 75 itu udah jelek banget. Tapi dia jatuhnya lebih daripada 75, itu dibukanya di 22.000. Nah, nyama unemployment rate-nya itu meningkat, naiknya emang yang apa dia prediksi naik 0,1%. Yang dari sini itu semua orang udah pasti yakin Fed bakalan turunin suku bunga karena datanya itu lemah banget. Yang yang apa di sini kita orang mesti lihat yang di minggu ini itu ada yang besok itu ada ASMS Manufacturing PMI, yang orang yang semua bakalan lihat lagi, sama eh, ya sama yang data-data yang bakalan Fed, sorry tunggu sebentar ya, ada dikit ya. Ya. Sama-sama yang hari Kamis itu yang banyak yang penting kayak inflasi rate Amerika, itu yang bakalan dilihat, itu bisa diprediksi bakalan Fed bisa turunin berapa banyak sih suku bunga ini tahun. Setelah adanya rilis data tersebut, memang pasar menjadi yakin rasanya ya, The Fed akan melakukan pemotongan suku bunga karena tadi yang disampaikan bahwa ternyata datanya jauh dari prediksi seperti itu ya Pak Ruby. Iya, jauh banget, sangat jauh. Karena di 75 dibandingin sama 22 itu jauh banget gitu. Baik teman-teman, itu tadi sedikit cuplikan ya apa yang sebenarnya terjadi pada perdagangan minggu lalu, khususnya pada perdagangan di hari Jumat. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut terkait pergerakan harga emas fisik JFX Gold X pada minggu ini, setelah tadi kita mendengarkan pembahasan atau informasi yang disampaikan oleh Pak Robi, kemudian saya juga sempat menyampaikan bahwa memang harga emas fisik JFX Gold X pada hari Jumat minggu lalu pada penutupan perdagangannya ya atau pada saat close market itu memang berhasil menyentuh level tertingginya di mana berada pada angka 3.599. Ini sangat tipis dengan pertanyaan prediksi kita pada minggu lalu di mana harga emas apakah akan menyentuh angka 3.600. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan membacakan terlebih dahulu di mana pada hari ini update harga emas fisik di bursa komoditi JFX. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman yang sudah join, yang bertanya-tanya berapa harganya hari ini, silahkan disimak karena saya akan membacakannya.
di mana pada perdagangan hari ini, Senin 8 September 2025, harga emas fisik JFX Gold X atau harga emas fisik di bursa komoditi JFX pada perdagangannya hari ini untuk harga beli berada di angka 3.057 US dollar per troy ounce. Sedangkan untuk gramasinya per 1 gram itu berada di angka Rp1.935.045 per gram. Sedangkan untuk harga jualnya berada di angka 3.590.36 US dollar per troy ounce. Atau untuk satuan gramasi per 1 gram, harga jual emas fisik JFX Gold X berada di angka Rp1.879.200 per gram. Itu merupakan update harga atau pergerakan harga emas fisik JFX Gold X pada perdagangannya hari ini di 8 September 2025. Jika kita bandingkan dengan harga yang tercatat di sini pada perdagangan 5 September minggu lalu, jika dibandingkan dengan perdagangan hari ini di hari Senin, harga emas fisik JFX Gold X ternyata kembali berhasil meningkat sebanyak 1,16%. Jadi kalau misalnya kita lihat peningkatan ini terjadi cukup banyak dan cukup besar, mungkin pada perdagangan sebelumnya juga sudah menyentuh angka 1% untuk peningkatannya. Tapi untuk perdagangan hari ini kembali menyentuh angka 1,16%. Memang jika dilihat teman-teman, pergerakan harganya ini cukup dapat dibilang sangat meningkat dengan sangat cepat gitu. Apalagi jika kita bandingkan pada harga di awal bulan Agustus, rasanya memang ada peningkatan yang cukup signifikan seperti itu. Nah, jika kita lihat berdasarkan dengan informasi yang tadi sudah saya bacakan juga kepada teman-teman semua dan juga kepada Pak Robi, bahwa harga emas fisik JFX Gold X hari ini berhasil naik 1,16% jika dibandingkan pada perdagangan di minggu sebelumnya. Tapi sebenarnya saya penasaran Pak Robi, setelah kita membahas beberapa kali market update live, kita membahas bahwa harga emas fisik JFX Gold X mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Saya ingin bertanya, kira-kira sebenarnya apa yang terjadi atau apa yang membuat harga emas, baik harga emas global ataupun harga emas fisik JFX Gold X yang transaksinya menggunakan harga pasar dunia ini dapat mengalami kenaikan harga yang dapat dikatakan cukup signifikan pada perdagangannya saat ini. Silahkan Pak Robi. Saya ini yang emang itu kejadian dari minggu lalu itu yang Jumat, karena kan emang bukanya di umumnya kan di malam, jadi kan pasar Asia kan masih belum buka. Jadi pas kalau minggu ini Senin buka itu pasti terbang turut juga. Nah, itu kejadian yang melemah kayak gini, melemah di Amerika, itu orang semua pada tanda tanya. Pada tanda tanya itu mesti investasi kemana. Yang paling umumnya itu kalau kita orang anggap Fed udah pasti turunin suku bunga. Nah, itu bunganya udah pasti lebih rendah ya. Jadi paling make sense itu investasi di safe haven, di emas. Gitu. Daripada terus kita orang bisa wait and see itu ekonominya bergerakannya lagi mana. Nah, untuk kalau misalnya emas ini kita orang bisa lihat itu dia punya resistennya sekarang di 620 ya. Nah, kalau bisa dia tembus 620, saya yakin sih itu bisa tumbuh sampai 3.700. Nah, kalau di support level, kalau misalnya dia turun lagi, di supportnya itu paling di 540. Nah, kalau mendekatinya di 580. Sentimennya sih semuanya karena semuanya itu masih ada fear banget ya, psikologinya. Jadi orang fear itu ekonomi itu bergeraknya mau kemana, plus tambah lagi itu tensinya di geopolitik itu semuanya masih kayak kurang jelas, yang antara Ukraina sama Rusia yang masih kejadian perang di dunia di sini. Kita kan tensinya masih banyak, jadi kita orang nggak bisa diprediksi. Saya juga nggak bisa banyak ngomong tentang politik karena saya kurang ngerti di geopolitik. Kalau saya bisa jelasin cuman lebihnya di fundamentalnya karena ya emang data-datanya semua di ekonomi dunia itu udah melemah banget. Jadi semua orang pada pindah ke emas.
investment yang paling orang bilang cukup safe haven. Oke, baik. Berarti memang banyak faktor sebenarnya Pak ya yang mempengaruhi harga emas ini memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan seperti itu. Tapi memang seperti yang tadi disampaikan Pak Robi sebelumnya bahwa data yang diumumkan pada hari Jumat itu memang jauh dari prediksi. Di sini juga saya mengutip dari CNBC Indonesia tentang publikasinya hari ini bahwa di sini disampaikan melemahnya data tenaga kerja AS ya menjadi salah satu penopang harga emas seperti itu. Nah, hal ini adanya pelemahan data tersebut semakin memberikan rasa optimis pasar terhadap The Fed yang akan memangkas suku bunga pada minggu depan. Seperti yang tadi Pak Robi sampaikan, saat ini memang sudah bukan lagi apakah The Fed akan memangkas suku bunga, tapi lebih kepada seberapa banyak yang akan mereka pangkas. Berapa basis poin yang akan mereka pangkas pada FOMC di tanggal 17 September nanti. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman semua yang saat ini sedang bergabung tentunya bersama kita. Sesi tanya jawab ini silakan teman-teman dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Mau tanya Kak? Boleh, silahkan. Langsung saja ditulis pertanyaannya di kolom komentar, karena nanti kita akan memberikan jawabannya tentunya bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Setelah tadi kita membahas cukup banyak ya yang kita bahas, mungkin teman-teman bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan lain. Oke. Pak Robi, di sini ada satu pertanyaan yang menanyakan, sebenarnya apa sih Pak hubungan antara data tenaga kerja AS dengan harga emas? Tenaga kerja non-farm payroll ya maksudnya. Ya, kalau misalnya non-farm payroll ini kalau tenaga kerja, kalau misalnya melemah berarti gajinya nggak naik. Gitu. Berarti di sektor-sektornya kalau kalau kita orang Google aja itu pasti dibilangnya Money Report US Department Bureau net change number of pay worker. Jadi itu included economy, private sector, private household, non-profit organization. Jadi kalau misalnya melemah berarti itu ekonominya nggak jalan bagus gitu kan. Kalau melemah, kalau misalnya dia tenaga kerjanya mengkurang berarti kan kerjanya nggak banyak, berarti ekonomi nggak jalan. Jadi dari situ itu bisa kelihatan inflasi itu bakalan berganggu gitu. Ya. Tadi Mbak Novi tadi Berarti terputus sebenarnya ya. hubungannya adalah ketika memang terjadi penurunan data tenaga kerja. Mm, mm, mm. Iya, sorry Pak Robi. Tadi sempat menyimak Oke. sedikit, mungkin nanti dapat disampaikan kembali. Mungkin memang ada hubungannya, ternyata adalah ujung-ujungnya adalah faktor ekonomi yang terjadi di sana, seperti itu ya Pak. Mm. Apalagi mungkin memang apabila terjadinya penurunan, angka tenaga kerjanya menjadi berkurang, kemudian berarti pergerakan atau roda ekonomi di Amerika Serikat sendiri tentunya akan menjadi berkurang dan membuka peluang untuk terjadinya inflasi, seperti itu ya Pak Robi. Iya, juga tambahan kayak ada berapa sih job baru yang di-create di bulan ini, nyama dihitung juga average household earning, nyama weekly household earning. Di situ yang diukurin, karena kan juga di Amerika Serikat itu ada kerjanya itu by hour. Jadi kalau misalnya lagi sepi, kita orang juga paling kerja cuma berapa jam dipulangin gitu. Nah kalau misalnya dia cuma kerja 2-3 jam dipulangin berarti itu emang bisnisnya lagi nggak jalan. Kalau misalnya dia bisa kerja sampai 8 jam berarti dia full bisnisnya itu lagi jalan normal. Nah di situ dilihat kalau misalnya di situ. Terus juga yang tadi saya ngomong pertama itu yang berapa banyak di bulan ini ada kerjaan baru di create. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin membaca beberapa publikasi yang menyatakan adanya misalnya rilis tenaga
yang mengalami kenaikan atau penurunan dan teman-teman bertanya-tanya, sebenarnya apa sih hubungan antara data tenaga kerja yang terjadi di Amerika Serikat ini dengan pergerakan harga emas? Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Robi ya teman-teman, bahwasannya memang dari data tenaga kerja ini berarti ujung tentunya di negara Amerika Serikat. Seperti itu ya Kak, penjelasan untuk hubungan antara data tenaga kerja AS dengan harga emas. Kita beralih kepada pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan, Pak mau tanya, apa keuntungan bagi emas jika The Fed pangkas suku bunga di FOMC mendatang? Silakan Pak Robi. Eh, yang kayak saya ngomong, kita kan kalau taruh duit sekarang dapat misalnya 3%, Fed turunin suku bunga, berarti kita bisa dapat 2%. Makin turun, berarti makin kita deposit duit. Itu nggak begitu menarik untuk investor. Jadi investor bisa daripada kita orang taruh di duit di deposito itu nggak hasilin gitu, nggak menarik. Kita orang alihan ke emas atau ke tempat investor tuh yang lain, misalnya saham atau yang ke kripto. Tapi karena di dunia ini masih uncertainty, yang paling certainty itu cuma emas. Karena yang kayak saya ngomong minggu-minggu lalu, itu emas bisa track record dari dulu itu pasti meningkat naik. Oke, itu penjelasannya ya teman-teman. Jadi memang apabila terjadi pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat ya. Oke, baik, makasih Pak. Sama-sama ya teman-teman. Itu memang ada hubungan di mana seperti yang disampaikan sebelumnya, emas itu memang lebih diuntungkan ketika suku bunga rendah ya kalau tidak salah ya Pak Robi. Iya, benar-benar. Iya betul. Jadi itu sedikit mungkin ya yang dapat teman-teman dapat, kenapa ada keuntungan yang didapatkan oleh emas ketika The Fed melakukan pemotongan suku bunga ya, karena memang pada dasarnya emas apalagi yang harganya bertolak ukur dengan harga pasar internasional itu memang secara tidak langsung mereka lebih diuntungkan ketika suku bunga sedang rendah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat memang pergerakan harganya belakangan ini cukup menarik ya, karena kalau misalnya kita lihat setiap hari misalnya terjadi kenaikan sebanyak 1%, dimana kita sudah beberapa kali nih menyampaikan bahwa dalam satu hari perdagangannya emas fisik JFX GoldX ini berhasil naik sebanyak 1%. Jadi teman-teman kembali lagi, apakah teman-teman masih belum yakin untuk mulai memilih emas sebagai instrumen investasinya, atau masih perlu waktu gitu ya kira-kira untuk mencerna? Tapi seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, rasanya harga emas tidak akan kembali ke posisi terendah seperti beberapa tahun belakangan gitu ya. Mungkin kalaupun ada, tapi kemungkinannya sangat kecil. Jadi teman-teman bisa memilih ya untuk memulai dari sekarang sebelum nanti mungkin harganya akan jauh lebih tinggi dibandingkan harganya pada saat ini. Tapi seperti yang biasa Pak Robi sampaikan, bahwasannya memang kita lebih menganjurkan kepada menabung ya Pak ya, bukan untuk trading, di mana teman-teman bisa melakukan menabung dengan memilih emas fisik JFX GoldX ya, baik di aplikasi Metal Go Plus atau langsung di website JFX GoldX itu untuk menabung. Jadi apabila memang terjadi kenaikan harga, tapi teman-teman tidak membutuhkan atau tidak ada urgensi tertentu untuk melakukan penjualan pada emas yang teman-teman miliki, sebaiknya disimpan saja dulu, karena memang kita lebih menganjurkan kepada menabung emas, karena kita tidak pernah tahu ke depannya apakah harganya akan jauh lebih tinggi daripada harga pada saat ini. Tapi sejauh ini memang yang terjadi adalah lebih tinggi ya Pak Robi ya, akan jauh lebih tinggi sejauh ini ya teman-teman yang terjadi pada harga emas. Ya. Kita kan kalau balik lihat terlalu belakang, sebenarnya berapa bulan aja juga bisa kelihatan tuh bergeraknya kayak apa gitu. Sebenarnya yang paling drastis sih 3 minggu ini itu naik break all time high terus gitu. Jadi bisa kelihatan emas itu emang benar-benar itu safe haven gitu. Jadi kalau saya saranin ya kita nabung aja untuk tunggu kayak nabung selama 5 tahun kita bisa berasa. Kalau
Untuk turun lagi saya nggak bisa lihat itu bisa di bawah 3.000 ya. Udah nggak bisa kelihatan di apa emas bisa turun di bawah 3.000 per ounce. Itu kemungkinan sih benar kecil sih. Jadi kalau misalnya dia bisa turun di 3.300 itu kayak opportunity to buy. Tapi kalau menurut saya sekarang is a opportunity to kita invest, saving, bit by bit, bisa kelihatan hasilnya itu 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Betul, sepakat sekali. Apalagi kalau misalnya sekali lagi saya sampaikan ya bahwa di Metal Go Plus ini ternyata memiliki kontrak perdagangan mulai dari 0,01%. Jadi teman-teman bisa membeli emas mulai dari harga Rp19.000. Jadi kalau misalnya seperti yang tadi Pak Robi sampaikan, kita bisa tabung dulu emasnya ya mungkin sampai 3 atau 5 tahun ke depan. Karena sepertinya kalau misalnya kita lihat apakah harga emas akan turun ke 3.000 US dollar per troy ounce atau di bawah itu, sepertinya kemungkinannya kecil ya Pak, karena kita sekarang sudah melihat lonjakan harganya saja sudah hampir menyentuh 3.600 seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita tidak usah jauh-jauh melihat beberapa tahun ke belakang, teman-teman bisa lihat saja beberapa bulan kebelakangan ini, teman-teman bisa lihat di situ ada berapa besar kenaikan terjadi pada harga emas, khususnya di emas fisik JFX Gold X seperti itu. Pak Robi, tidak terasa 30 menit kita sudah berbincang, tapi sebelum menutup perjumpaan kita pada episode Market Update hari ini, seperti biasa, kira-kira berdasarkan dengan analisa yang tentunya sudah Pak Robi lakukan pada perdagangan hari ini, mungkin Pak Robi ingin memberikan saran atau informasi kepada teman-teman, mungkin baiknya hari ini jual atau terus beli, seperti apa? Silakan. Kalau kalau saya sih personally itu terus beli ya. Karena emang itu butuh benar-benar pakai duitnya untuk kemana? Yang menurut saya sih invest saja, saving untuk nabung. Jadi kalau saya sih is opportunity to buy sebelum Fed benar-benar umumin dia bakalan turunin suku bunga. Jadi kalau menurut saya ya ini bulan itu paling cocok untuk beli. Kalau misalnya orang masih ragu, bisa lihat aja track record dari minggu lalu, yang waktu 2 minggu, bisa kelihatan itu emas naiknya seberapa drastis. Biarpun Fed masih belum umumin, tapi udah namanya kayak confident dia pasti turunin, itu udah naik. Apalagi benar-benar dia umumin udah turun. Jadi sarangan beli aja, save aja dulu. Itu dia saran dari Head of Analyst Development Metal Bank Global Monetary ya teman-teman. Jadi adalah beli aja dulu, save aja dulu. Karena seperti yang sudah kita tahu dan sudah kita sampaikan juga bahwasannya memang kepercayaan ya atau opportunity terkait confident terkait the Fed akan melakukan pemotongan suku bunga itu rasanya sudah semakin besar nih kepercayaannya dari market. Sekarang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar the Fed akan melakukan pemotongan suku bunga. Jadi sebelum the Fed mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pemotongan suku bunga, seperti yang saya sampaikan bahwa harga emas lebih diuntungkan ketika suku bunga rendah. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan kondisi saat ini di mana memang harganya mengalami kenaikan, tapi nanti setelah pemotongan suku bunga kita tidak pernah tahu seberapa besar harga emas akan kembali naik. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan kondisi saat ini di mana sekali lagi saya umumkan untuk harga emas fisik di Bursa Komoditi JFX pada hari Senin 8 September 2025 saat ini berada di angka untuk harga belinya berada di angka 3.593,47 US dollar per troy ounce. Sedangkan untuk harga jualnya sendiri berada di angka 3.590,36 US dollar per troy ounce. Dan untuk satuan gramasi, harga emas fisik di Bursa Komoditi JFX pada satuan gramasi per 1 gram itu harga belinya berada di angka 1.935.045 rupiah per gram. Sedangkan untuk harga jualnya berada di angka 1.879.200 rupiah per gram. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang tadi sudah menyaksikan dan juga sudah mendengarkan, silahkan teman-teman bisa memutuskan apakah teman-teman akan melakukan pembelian hari ini atau mungkin ada yang sedang memiliki kebutuhan atau ada urgensi tertentu teman-teman ingin melakukan penjualan, silahkan
masih berdasarkan dengan dan research yang sudah teman-teman lakukan juga. Jadi setelah mendapatkan informasi dari kami melalui Market Upkan untuk mencari informasi lainnya, di luar sana teman-teman bisa mencari bagaimana update harga hari ini, bagaimana pergerakan emas hari ini. Teman-teman bisa melakukan dan mencari informasi untuk meyakinkan. Jadi biasakan untuk tidak menerima hanya dari satu sumber saja, teman-teman. Jadi silakan mencari dari berbagai sumber untuk meyakinkan apakah hidangan hari ini. Kita penasaran tentunya nanti pada market update pada hari Rabu mendatang. Coba kita lihat ya, bagaimana update harganya dan apakah harga akan tembus di 3.600? Mungkin terakhir Pak Robi, kalau kita lihat sekarang harganya sudah berada di 3.593, di mana hari Jumat kemarin menyentuh di 3.599. Apakah nanti di hari Rabu harganya akan tembus di 3.600? Di 600 itu utamanya dia mesti bisa stay di 590. Kalau misalnya dia drop ditembus bawah 80, itu mungkin besar di hari Rabu itu nggak tembus di 600. Itu mesti tunggu sampai minggu depan baru bisa tembus 600. Nah, kalau prediksi saya Rabu ini mungkin bisa, tapi saya lebih yakin itu Jumat dia baru tembus 600. Oke. Jadi berdasarkan, tapi Pak Robi lebih yakin bahwa 3.600 akan dicapai pada perdagangannya di hari Jumat. Jadi untuk memastikan apakah 3.600 akan dicapai di hari Rabu atau di hari Jumat, tentunya teman-teman harus kembali menyaksikan Market Update Live bersama dengan Metal News dan juga Metal Go Plus di hari Rabu dan juga hari Jumat pada minggu ini. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan semuanya sudah kita bahas karena tidak terasa sudah lebih dari 30 menit kita berbincang dengan narasumber kita, Pak Robi. Sekali lagi Pak Robi, terima kasih banyak untuk informasi hari ini. Ya, terima kasih Mbak Novi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Market Update Live. Dan untuk teman-teman yang ketinggalan, teman-teman bisa langsung saja mampir ke sosial medianya Metal News Digital dan juga Metal Go Plus untuk mendapatkan informasi terkait apa yang sudah kita sampaikan pada Market Update Live hari ini. Dan tentunya selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas kembali untuk seluruh teman-teman dan juga Pak Robi beserta dengan Bullioners dimanapun Anda berada. Terima kasih. Terima kasih.